Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat vas bunga dan bunganya juga. Pada video ini ada beberapa materi yang sebelumnya belum saya jelaskan, yaitu membuat vas bunga ini menggunakan gambar referensi, yang nantinya gambar referensi tersebut akan saya gunakan untuk menjadi material pada objek vas bunga ini. Kemudian pada proses pemberian tekstur pada vas bunga ini, saya akan menggunakan teknik UV mapping yang saya akan jelaskan pada video setelah ini. Kemudian di sini ada sebuah bunga. Bunga ini saya buat menggunakan dari objek plan. Baiklah teman-teman, kita langsung simak saja video penjelasannya. Kita hapus dulu viewnya. Yang pertama kita pastikan dulu untuk tampilan dari viewportnya. Kita tekan 1 untuk memastikan bahwa tampilan berada di front ortografi. Oke, kemudian kita ambil gambar untuk referensinya, Shift A, kemudian image dan pilih reference. Dari gambar reference ini kita ambil gambar untuk menjadi referensinya. Setelah gambar tampil, kita klik gambar, kemudian di sini ada objek data properties. Kita klik, nah di parameternya kita cari yang namanya transparansi. Kita checklist. Bisa kita lihat perbedaannya ketika transparansi ini di checklist. Ketika tidak di checklist, untuk gridnya tidak kelihatan, tapi untuk ditransparansikan ini gridnya kelihatan. Tujuannya supaya kita mudah untuk menggambar objek dari referensi ini. Kemudian kita naikkan ke atas. Oke, bawahnya pas garis X ini ya. Kemudian supaya objek referensi ini tidak terganggu, kita kunci dulu ya teman-teman. Kita klik di sini di outliner, klik. Kemudian di sini ada selectable, kita klik selectable-nya. Nah, di sini kita disable kan ya, disable selection. Oke, sehingga objek ini terkunci, tidak terpilih ketika kita klik, tidak terpilih. Oke, selanjutnya kita langsung saja buat objek ini. Kita perbesar supaya gambarnya lebih jelas. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita Shift A dan buat objek menggunakan silinder. Untuk silindernya kita naikkan di sini. Kemudian Shift Z untuk masuk ke wireframe. Nah, kita tab untuk masuk ke edit mode, kemudian klik dan naikkan. Oke, kurang lebih di sini. Selanjutnya kita akan lakukan pembuatan objek dari silinder ini mengikuti bentuk objek dari gambar referensi. Kalau istilah dari 2 dimensi ini disebutnya tracing. Ya teman-teman, kita look cut, Ctrl R, kita putar kursor ke atas. Misalkan kita buat untuk edge-nya seperti ini ya, kurang lebih 6 edge. Kita klik, kemudian klik lagi 1 kali. Kita atur sesuai dengan bentuk dari gambar referensi. Pertama yang atas dulu, blok. Untuk vertex-nya S kita perkecil. Ini sama. Oke, ini tidak pas ya, kita coba masuk ke objek mode dulu. Kita paskan supaya silinder ini berada di tengah-tengah objek gambar referensi.
Oke, kurang lebih seperti ini. Kita masuk lagi ke edit mode. S. Oke, yang ini sama. Kurang lebih gambar seperti ini. Kita tambahkan lagi lookup di sini. S. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Oke, shift Z. Nah, untuk masuk ke shading solid, oke, gambarnya sudah menjadi seperti ini ya teman-teman. Kita coba masuk dulu ke object mode, kemudian kita masuk ke modifier, tambahkan modifier subdivision surface. Oke, maka hasilnya menjadi seperti ini ya. Untuk yang atasnya ini, face ini kita buang, kita masuk ke edit mode, pilih face yang ini, kita buang, X, face. Oke, maka akan menjadi seperti ini. Kita masuk ke object mode lagi, klik kanan, set smooth. Oke teman-teman, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk bawahnya ini terlalu halus ya, dan untuk bawahnya ini harus terlihat datar. Kita masuk lagi ke edit mode, kita tambahkan di sini sebuah face, kita klik face yang ini, kemudian insert, tekan I, ya, kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan lagi lookup di sini, klik geserkan ke bawah. Oke, maka di sini udah datar untuk bawahnya ya. Ini level view-nya kita tambahkan. Setelah kita selesai membuat vas bunga, kita buang untuk gambar referensinya. Untuk selection-nya kita aktifkan, klik, kemudian klik dan buang, kita hapus. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan material pada objek ini. Untuk memberikan material, kita masuk ke shading, kemudian kita buat material baru, kemudian di sini kita tambahkan gambar referensi tadi, ini akan dijadikan sebuah materialnya. Oke, kita ambil shift A, kemudian di sini tekstur, dan di sini ada image tekstur. Oke, di sini open image, colornya kita hubungkan di sini. Oke teman-teman, kita lihat ini adalah tekstur dari vas bunga tadi sudah masuk, tapi bentuknya seperti ini. Bagaimana caranya supaya bentuknya seperti ini mengikuti bentuk objek? Nah, ini perlu sebuah teknik, namanya ada UV mapping. UV mapping ini adalah proses pemberian material objek 3 dimensi melalui objek 2 dimensi. Tapi sebelum proses UV mapping ini, ada lagi satu proses yang disebut dengan UV unwrap. Nah, UV unwrap ini adalah proses pemotongan objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Contoh sederhana dari UV unwrap ini adalah ketika ada sebuah kardus, pinggir-pinggirnya kita potong dan dilipat sehingga menjadi lebih tipis. Setelah teman-teman, kita langsung saja bagaimana proses UV mapping dan UV unwrapping ini. Kita lihat di pinggir sini ada sebuah jendela, kita sedikit perbesar. Kita akan melakukan UV mapping di sini. Kita klik di sini, kita rubah menjadi UV editor. Oke, kita ambil lagi gambar referensi ini. Open. Nah, selanjutnya kita masuk di sini. Kita klik, kemudian kita tampilannya di front orthographic. Nah, sekarang kita akan melakukan proses UV unwrap dulu. Kita tab masuk ke edit mode, tekan A untuk memilih semua objek, kemudian kita tekan U
untuk memunculkan UV mapping dan akan melakukan UV unwrap ya. Di sini ada beberapa pilihan. Dan sekarang kita akan memilih project from view. Artinya si objek 3 dimensi ini akan dijadikan objek 2 dimensi sesuai dengan pandangan layar monitor. Nah, ketika layar monitor pandangannya seperti ini, maka dia akan mengubah objek 3 dimensi dalam 2 dimensi bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat kan masuk lagi ke UV mapping, kita pilih project from view. Kita klik, maka bisa kita lihat di sini di UV editor bentuk 2 dimensinya adalah seperti ini. Oke, kita fokus ke sini ya. Ini adalah hasil dari UV unwrap yang nantinya akan kita gunakan untuk UV mapping. Di sini hanya ada 2 sumbu saja, sumbu X dan sumbu Y, karena prinsip dari 2D itu hanya 2 sumbu, tidak ada sumbu Z. Ketika kita G, ada sumbu Y dan sumbu X. Dan bisa kita lihat ketika kita menggeserkan objek di sini berubah. Kita sesuaikan ukurannya. S kita sedikit perbesar. S ini lumayan sulit ya, harus teliti. Perlu diperhatikan teman-teman. Jadi untuk pengubahan objek 2D tidak berpengaruh ke model asli ya. Ini hanya untuk UV-nya saja. Kita blok yang ini, kita G, Y itu adalah untuk ke atas dan X ke pinggir. Kita lakukan lagi, masukkan objek-objek ini ke gambar referensi seperti tadi kita melakukan pembuatan objek di modeling. Pastikan semua elemen ini masuk ke dalam gambar referensi, karena kalau nanti ada yang melewati batas gambar referensi nanti akan berpengaruh ke hasil teksturnya. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita kembali lagi ke layout, kita masuk ke tekstur. Oke, dan ini adalah hasil dari pemberian tekstur melalui UV mapping. Oke, tetap. Oke, di sini untuk objeknya terlihat tipis, kita tebalkan seperti biasa. Kita gunakan Solidify. Oke, thickness-nya kita ya kurang lebih cukuplah ya, 03. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian bisa kita lihat di sini ada warna putih, kita beri tekstur untuk yang di dalamnya. Nah, untuk pemberian tekstur ini kita harus memilih face yang di dalam. Ya, tapi kita lihat di dalam ini tidak terpilih karena memang di dalam itu tidak ada face dan hanya ada satu face. Nah, bagaimana untuk memunculkan face yang di dalam? Objek ini tadi sudah ditebalkan melalui Solidify, maka untuk bisa mengedit face yang di dalam kita apply dulu Solidify-nya. Kita klik tanda panah di sini. Kita masuk dulu ke objek mode, kemudian kita klik tanda panah ini apply. Oke, kita tab. Nah, maka di dalamnya ada sebuah face ya. Oke, kita pilih, kita sorot satu edge, tekan Alt kemudian klik. Oke, maka yang akan terpilih itu adalah face. Ini adalah select face loop, jadi memilih face secara melingkar. Yang bawah juga sama, kita pilih sambil menekan tombol Shift Alt untuk memilih beberapa face yang banyak. Oke, kemudian kita masuk ke material. Sini kita buat dulu materialnya, kita pilihnya di sini, kita masukkan ketikan putih, tidak dirubah apa-apa di sini. Kemudian
dalam kondisi face terpilih, di slot tekstur putih kita klik assign, otomatis dia akan berubah menjadi putih. Oke, sudah begini ya. Kemudian di bawahnya juga nih, untuk yang dasarnya ini warna putih juga, kita pilih versi yang ini, tekan Alt, klik sini, kemudian tekan tombol shift, kita klik yang sini. Oke, klik pilih slot yang putih di material, kemudian set. Oke, hasilnya seperti ini. Baiklah teman-teman, untuk pembuatan objek vas sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita akan membuat objek bunga, akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.